Selamat sore Ibu Juli. Selamat sore Ibu Retno. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Syukur masih sehat. Perasaannya ini senang lah Bu. Tentunya. Izin ya Iya, Bu ya. Bolehkah saya ingin bercerita-cerita nih sama Ibu? Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini saya pun mendapatkan solusi dan lega akhirnya seperti itulah Bu ya. iya. Baik Ibu Retno. Kira-kira apa ini yang Ibu ingin sampaikan? Apa kendala yang Ibu hadapi yang ingin Ibu sampaikan, Ibu Retno? Begini, Bu, saya perhatikan akhir-akhir ini minat belajar murid saya itu menurun gitu, Bu. Masih ada yang seperti lesu, lemas gitu, Bu. Ya kan, Bu? Eh, Tidak seperti biasanya lah, Bu. Energik gitu yang semangat tuh. Tidak. Jadi karena penurunan minat belajar mereka itu dari hasil pembelajaran mereka pun sedikit menurun, Bu. Nggak seperti biasanya, ya kan, Bu Juli? Iya. Sementara saya rasa selama ini pembelajaran yang saya sajikan, yang saya berikan itu kepada mereka sudah menarik menurut saya nih, Bu. Tetapi kenyataannya pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas, murid-murid saya itu kurang antusias, Bu. Kurang lah, Bu, minatnya. Seperti itu, Bu. Oh, iya, iya, iya. Baik. Jadi yang sudah Ibu alami ini mungkin memang berupa tantangan ya, Bu ya. Ibu jadi kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan, usaha apa yang sudah Ibu lakukan sampai saat ini, Bu? Yang sudah saya lakukan dan upaya-upaya yang sudah saya laksanakan ya, Bu, ya, supaya minat-minat anak-anak saya itu kembali lagi di dalam kegiatan belajar mengajar. Kalau sudah terlihat bosan, ya kan Bu, terlihat lesu, lemas, lunglai, Iya. saya segera melakukan ice breaking Bu. Jadi supaya anak-anak kembali lebih bersemangat aja gitu Bu, ya kan? Seperti gitu sih Bu, yang sudah saya lakukan, membuat ice breaking di tengah-tengah pembelajaran. Pada saat saya melihat anak-anak saya sudah mulai lelah dan tidak bersemangat tentunya Bu, saya mengadakan ice breaking di kelas. Tapi pun saya lihat berkurang juga dampaknya, begitu Bu. Oh, baik Ibu. Jadi sebenarnya Ibu ini sudah melakukan usaha dalam melakukan itu ya, Bu. Pastinya teknik Ibu menghadapi permasalahan ini sudah Ibu buat. Jadi selain itu, kira-kira apalagi yang ada lagi yang mau Ibu lakukan? Beberapa hal untuk menyelesaikan ini kira-kira Bu? Karena yang saya buat ini kurang menarik sama murid Bu. Jadi saya sudah membuat rencana juga sih Bu. Rencana aksi di kelas ya kan Bu. Bagaimana kalau di dalam pembelajaran itu saya tambahkan nih dengan menggunakan media pembelajaran yang berupa video Bu. Yang berupa audio visual lah Bu ya. Yang bisa menerapkan eh, suara, gambar-gambar animasi. Mungkin dengan adanya melihat video, saya berharap minat belajar mereka itu lebih tinggi, Bu. Mungkin selama ini saya cuma menampilkan gambar, cuman gambar itu tidak cukup ya kan, Bu? Tidak cukup membuat mereka semangat Ya, dalam belajar. Jadi kalau saya pikir ini kalau video anak-anak kan lebih tertarik lagi karena kan berupa audio visual ya kan Bu serta dengan juga animasi-animasinya. Saya sudah merencanakan seperti itu sih Bu, sudah membuat media pembelajaran dengan menggunakan video-video pembelajaran yang tentunya mengasyikkan. Seperti itu sih Bu. oh, jadi itu kira-kira rencana aksinya yang sudah Ibu mau buat ya Bu Retno. Jadi dalam Iya pembuatan Bu. video pembelajaran itu tadi, rencana aksi itu tadi,
Kira-kira prosesnya itu bagaimana, Bu Retno? Apakah Hmm. prosesnya itu ada contoh konkretnya yang Ibu lakukan atau bagaimana kira-kira gambarannya seperti apa? Hmm. Ya, kalau menurut saya nih, Bu, uh, prosesnya itu ya, Bu, ya, pertama-tama nih, tentunya saya mendownload dulu lah, Bu, videonya itu melalui YouTube, gitu ya kan, Bu. Setelah didownload dari YouTube, nah, nanti videonya yang sudah terdownload itulah yang mau saya tampilkan kepada anak-anak saya di kelas. Selain dengan video tersebut, saya juga membawa benda yang konkretnya, Bu, media nyatanya juga ya kan, Bu. Misal pembelajarannya ini tentang bagian tumbuh-tumbuhan ya kan, Bu. Nah, bisa saya tunjukkan bendanya langsung ke anak-anak saya, kemudian akan saya bawa langsung, dan anak-anak dapat menggunakan alat tersebut juga dapat pula mempraktekkannya langsung ya kan, Bu, karena mudah dijumpai benda konkretnya ini, di sekitar halaman sekolah itu kan banyak ya kan, Bu, bagian tumbuh-tumbuhan atau rumput liar yang bisa kita cabut lah gitu ya kan, Bu. Seperti itulah sih, Bu, prosesnya, menurut saya. Baik, jadi Ibu sementara ini melakukan mendownload video, begitu ya Bu, video-video yang sudah ada. Nah, ketika Ibu mendownload video itu, apakah langsung Ibu kasih begitu langsung ditayangkan atau ada proses yang lain Bu setelah video itu didownload? Halo Bu Retno, masih bisa dengar suara saya Bu? Bu Retno? Putus ya, Bu Retno? Halo Ibu, Bu Retno. Oh iya, Bu, sudah bagus kembali, Bu. Lanjut yuk, Bu. Oh, syukurlah. Beginilah jaringan kita ini ya kan Bu Retno. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi ya. Jadi tadi kita sudah Iya, cerita Bu. tentang yang konkret yang Ibu buat. Jadi setelah Ibu mendownload video tadi, apakah Ibu langsung tayangkan di situ atau bagaimana Bu? Ada proses yang lainnya kira-kira Bu? Ya, prosesnya itu setelah saya download ya kan, Bu, saya pelajari juga terlebih dahulu. Tidak begitu dengan keadaan lingkungan sekitarnya seperti gitu, Bu. Sesuai lingkungan sekolah, Bu. Oh, baik. Jadi, menurut Ibu gambaran video yang, sesuai dengan lingkungan, tersebut itu gambarannya seperti apa ya, Ibu? Misal dari Bu ya kan gambarannya seperti pembelajaran nih, matematika di kelas 4 mau membahas tentang materi bangun datar nih kan Bu. Jadi nanti saya menampilkan benda-benda yang berbentuk bangun datar, kemudian anak-anak di kelas dapat menunjuknya secara langsung. Contoh, bangun datar yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari apa ya, Nak ya? Misal kalau lingkaran, apa contohnya? Logam, Bu, uang logam, uang gopek, ya kan, Bu, uang 1.000. Nah, kalau segitiga apa? Contohnya, itu, Bu, atap sekolah, ya kan, Bu? Seperti itu sih, Bu, yang dapat Oh, dijumpai dalam lingkungan sekitar ya sekolah, Bu. iya, Seperti itu. baik. Ataupun saya pun bisa menyesuaikan dengan materi lah, Bu. Kalau bangun datar bisa saya downloadkannya di YouTube seperti itulah, Bu. Dan Oh, baik. mensajikannya ke murid. Iya, baik baik, Bu Retno. Jadi, mudah-mudahan apa yang Ibu ingin capai dan dilakukan berjalan dengan lancar ya, Bu Retno. Kemudian rencana Bu. yang
tadi mudah-mudahan sesuai dengan harapan lah pastinya. Jadi Ya, karena Bu. kan seorang guru ini kan memiliki tanggung jawab begitu ya Bu Retno. Iya, Bu. Jadi kira-kira lah dari permasalahan yang saat ini sedang kita alami ini, Bu Retno alami ini, gambaran tanggung jawab seperti apa sih yang eh, Ibu sebagai guru ini kan rasakan begitu. Bagaimana gambarannya menurut Ibu? Hmm, ya tentunya ya kan Bu, saya sebagai seorang guru pasti ada tanggung jawab ya Bu ya sesuai alur Tirtan ya kan Bu. Kalau menurut saya Bu, tanggung jawab sebagai guru itu anak-anak itu harus bisa langsung memahami pembelajaran yang kita sampaikan. Karena kan kalau mereka tidak mengerti berarti berasa tidak ada kepuasan ya kan Bu. Makanya saya akan terus selalu berusaha bagaimana anak-anak didik saya ini dapat memahami materi-materi yang saya sampaikan lah Bu. Karena itu merupakan sebuah tanggung saya juga, tanggung jawab saya lah Bu. Jadi saya akan membuat pembelajaran itu yang semenarik mungkin lah supaya motivasi anak didik saya bangkit. Jadi mereka dapat memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Seperti itu Bu. Oh iya, jadi oke, sudah cukup luar biasa ya Bu. Semua yang sudah Ibu lakukan ini, Ibu sudah memberikan motivasi kepada anak-anak, Ibu juga sudah menunjukkan bertanggung jawab dengan tugas masing-masing. Jadi memberikan motivasi berupa ice breaking atau video ya Ibu. Atau ada lagi kira-kira kah eh, apa ya rencana instan atau gambaran yang lebih efektif menurut Ibu yang bisa Ibu lakukan di sekolah begitu Ibu? Kalau rencana Bu, rencana yang lainnya itu tentunya ya mungkin Bu selain apalah Bu ya selain dengan memberikan speaking atau menampilkan mungkin dengan cara apalah Bu ya dengan cara membentuk kelompok diskusi Bu mungkin bisa mengingatkan pembelajaran murid karena di seiring waktu kan Bu kayaknya murid itu lebih pasif ya kan Bu nggak ada pembelajaran sosial sebenarnya kan Bu. Jadi kalau kerja sendiri mungkin anak-anak ini kan nggak antusias, tetapi kalau kerja secara kelompok mereka bisa mengeluarkan ide-ide mereka Bu, lebih bernalar kritis lagi kan Bu, lebih aktif, lebih antusias. Jadi mereka tidak hanya diam saja di kelompok, tapi mereka juga ikut bekerja eh, dan ikut mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Jadi menurut saya selain mengadakan ice breaking, ya, selain speaking, selain menampilkan video pembelajaran, mungkin juga dalam pembelajaran tersebut juga dapat membentuk kelompok-kelompok diskusi. Jadi mereka dapat mengerjakannya secara berkelompok sehingga motivasi mereka itu diharapkan timbul lah Bu seperti itu. Ini eh, ada sedikit gangguan ini sepertinya Bu Retno, hujan deras sedikit di sini. Jadi mungkin Iya Bu, suaranya iya agak Bu, hilang. iya. Jadi oke, baik. Terima kasih ya untuk jawaban Ibu yang berikan. Nah, Ibu dengan permasalahan Ibu ini, eh, Ibu sudah bisa melakukan demi bagaimana meningkatkan persentase keberhasilannya nanti ya Bu, anak-anak kita ini. Iya, Bu. Jadi menurut Ibu ini bagaimana kira-kira persentase keberhasilan dalam arti apa yang kira-kira berhasil gitu yang Ibu akan hadapi dari permasalahan ini? Kalau yang sudah saya lakukan tadi kan Bu, dengan menggunakan ice breaking, mengadakan apa, menampilkan video yang akan membuat mereka lebih bersemangat lagi. Nah, karena pembelajaran itu pun semangat, semakin semangat untuk mereka ya kan Bu. Ya selain itu saya akan mengusahakan memberi mereka bentuk-bentuk soal dari tingkat mudah sampai sulit lah Bu ya, sesuai dengan taksonomi Bloom C1, C2 hingga C6 ya Bu ya.
Nah, kalau mereka kira-kira sulit untuk mengerjakannya, saya bantu mereka, atau saya semangatin lagi mereka dengan game atau ice breaking ya kan Bu, biar lebih bersemangat lagi lah belajarnya seperti itu Bu. Yang saya Baik, kalau menurut saya Bu ya, yang sudah melakukan seperti itu belum signifikan lah Bu, belum sesuai dengan yang saya harapkan, gitu. Sedikit yang saya harapkan. baik. Jadi menurut Ibu jadi harapan Ibu ini kira-kira bagaimana ya Bu? Apakah harapan Ibu yang sesuai dengan keinginan Ibu atau harapan keinginan dari anak-anak itu sendiri? Bagaimana gambarannya Ibu? Nah, kalau harapan saya nih Bu ya, sesudah saya melaksanakan rencana-rencana yang sudah saya buat itu ya Bu ya, dengan menampilkan video pembelajaran, juga dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi. Jadi saya harap minat belajar mereka lebih tingkat, lebih maju gitu ya kan Bu. Yang tadinya tidak bersemangat makin semakin antusias seperti itu Bu. Karena kan dengan adanya video pembelajaran ini eh, menarik minat mereka. Karena yang sudah saya sampaikan tadi, kalau saya hanya bercerita saja di depan, monoton, dengan berceramah itu makin tidak makin membuat mereka tuh kurang minatnya ya kan Bu. Tetapi kalau saya tampilkan video, animasi-animasi, membuat mereka lebih tinggi lagi lah Bu semangatnya seperti itu Bu. Baik, baik. Jadi ketika Ibu sudah tadi membuat perencanaan, kemudian harapan Ibu juga sudah ada. Kira-kira untuk meningkatkan kompetensi untuk mencapai apa yang Ibu harapkan tadi, apa langkah-langkah Ibu yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensinya menjadi lebih baik ya Ibu? Kompetensi yang lebih baik lagi tuh untuk mencapai kompetensi tersebut saya akan bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat saya di sekolah tentunya ya kan Bu, meminta masukan-masukan dari mereka juga supaya kemampuan saya juga dalam proses pembelajaran itu juga bertambah ya kan Bu, tidak monoton saja. Terkadang kan dengan kita bercerita kepada teman-teman yang lain, kita juga akan bisa menggali kompetensi dalam diri kita sih Bu, seperti itulah. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu. Kira-kira dari proses hari ini, apa yang Ibu sampaikan, apa sih yang Ibu peroleh dari pertemuan kita secara virtual ini ya, Bu? Kira-kira apalah yang Ibu sudah dapatkan? Gini Bu, setelah melaksanakan coaching ini ya kan Bu, perasaan saya lebih menjadi gembira lagi ya kan Bu, lebih lega ya kan, karena saya bisa menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan saya di dalam kelas, karena mungkin selama ini tidak pernah terpikirkan oleh saya, tetapi setelah saya mengikuti coaching ini dengan masukan-masukan apa yang Ibu berikan itu bisa memancing ide-ide gitulah Bu, ide-ide baru yang dapat saya terapkan di dalam kelas saya. Gitulah Bu, ide-ide tadi tersampaikanlah, terkeluarkanlah Bu, setelah saya melakukan coaching ini. Seperti itu sih Bu Juli. Baik, mudah-mudahan ya Bu pertemuan kita hari ini semakin menambah semangat Ibu, menambah kompetensi Ibu, Ibu lebih menggali potensi yang Ibu miliki dan menerapkan perubahan lebih baik lagi dan semoga cepat selesai dengan langkah-langkah yang sudah Ibu gambarkan. Kemudian mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita ini bermanfaat untuk kita ya Bu, terutama untuk Ibu Retno juga. Terima kasih ya Ibu, tetap semangat, pantang menyerah dalam mengerjakan semuanya. Jadi kira-kira sampai di sini bisa pertemuan kita ya Ibu. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi ya Bu Retno. Terima kasih Iya Bu, untuk ininya sharing-sharingnya hari ini. Selamat sore Ibu Retno, selamat beraktivitas kembali ya Ibu Retno. selamat sore juga ya Ibu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Sama-sama.